Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para sahabat MBS dimanapun Anda berada, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada edisi hari ini, edisi Jumat yang tanggal 2 Agustus, kita akan membacakan hadis yang nomor 13, hadis yang ke-13 dari hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Tapi sebelumnya, hari ini itu juga merupakan awal atau tanggal 1 daripada bulan Dzulhijjah, yang 9 hari lagi kita akan merayakan Idul Adha. Tentunya mungkin banyak dari kita tidak mengetahui atau mungkin kurang atau mungkin kadang lupa dengan keutamaan daripada 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Mungkin kita lebih banyak mengetahui keutamaan daripada 10 terakhir dalam bulan Ramadan, al-ashrul awakhir min Ramadan, 10 terakhir pada akhir bulan Ramadan. Tetapi juga di dalam syariat, di dalam agama kita, di dalam ajaran-ajaran kita, juga di sana ada 10 hari yang lain yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan keistimewaan, yaitu pada 10 Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10, yaitu 10 awal, 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keutamaan pada sebagian waktu dan pada sebagian tempat. Allah memberi keutamaan kepada Makkah, kepada Al-Haram. Allah memberi keutamaan kepada Madinah. Allah memberi keutamaan kepada Al-Qudus atau Yerusalem. Allah memberikan keutamaan-keutamaan pada tempat tertentu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan-keutamaan kepada waktu-waktu tertentu. Keutamaan pada bulan Ramadan, keutamaan kepada beberapa bulan, Muharram misalnya, Asyura, Tasu'a. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada tanggal 1 sampai tanggal 10 daripada bulan Dzulhijjah, al-ashrul awail daripada bulan Dzulhijjah. Ini tentunya berdasarkan dengan apa yang disampaikan ulama. Dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wa layalin ashr." Wal fajr, dan juga kemudian malam yang 10. Para ulama kemudian berbeda pendapat apa tafsir dari kata-kata walayalin asyar, malam yang 10. Allah bersumpah menggunakan waktu subuh dan demi waktu subuh dan demi dengan malam yang 10. Kita ketahui bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan sesuatu makhluk yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan keutamaan, kemuliaan makhluk tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian bersumpah dengan malam yang 10, para ulama tafsir kemudian berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan malam 10 tersebut. Sebagian besar dari mufassirin mengatakan yang dimaksud dengan layalin ashr dalam ayat ini adalah 10 awal daripada bulan Dzulhijjah, dan menurut Ibnu Katsir ini merupakan pendapat yang paling sahih. Dalam ayat yang lain juga, dalam surat Al-Hajj pada ayat ke-28, Allah berfirman, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat", di hari-hari yang diketahui. Mereka dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada ayyam ma'lumat, hari yang diketahui, hari yang sudah ma'ruf, yang diketahui. Mufassirin juga mengatakan ayyam ma'lumat di sini itu merupakan 10 daripada bulan Dzulhijjah, 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Begitu juga keutamaan dalam 10 awal bulan Dzulhijjah ini mungkin kita bisa ketahui karena di dalam tersebut ada hari yang bernama Yaum Arafah, hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, di mana ketika itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini ada
Idul Adha atau dinamakan dengan Yaumun Nahri atau dinamakan dengan Hari Raya Kurban juga berada pada 10 daripada bulan Dzulhijjah ini. Itu semua menunjukkan bahwa keutamaan daripada 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini. Oleh sebab itu, maka kita sebagai seorang muslim harus kemudian mengagungkan, harus kemudian kita menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, keutamaan waktu ini kita gunakan sebaik-baiknya. Yang mungkin kemarin melakukan satu kesalahan, mungkin dia bisa bertaubat pada saat ini, kemudian dia berkeinginan dengan sangat kuat untuk meninggalkan segala hal-hal yang bisa menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana kemudian dia memperbanyak amal ibadah pada hari ini. Sebagaimana kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kita pada bulan Ramadan karena dilipat gandakan pahala pada ketika itu, begitu juga pada 10 awal daripada bulan Dzulhijjah ini juga kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kita, mengurangi kesalahan-kesalahan yang kita buat, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan manfaat daripada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal pada bulan Dzulhijjah itu memiliki pahala yang sangat besar. Pada asyar awal Dzulhijjah ini, amal yang kita lakukan akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamil al-amalu fiha ahabbu ila Allah min hadil ayyam." Tidak ada satu hari yang Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai amal yang kita lakukan kecuali pada amal yang dilakukan pada hari-hari saat ini. Para sahabat bertanya, yakni maksudnya pada asyr awal min Dzulhijjah, 10 awal daripada bulan Dzulhijjah ini. Kemudian para sahabat bertanya, "Walal jihad ya Rasulullah?" Apakah amal yang kita kerjakan pada 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada jihad ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, iya, lebih baik daripada jihad. Orang kemudian berperang, kemudian dia mengorbankan hartanya, mengorbankan nyawanya misalnya, itu kemudian lebih bagus orang yang beramal pada bulan Dzulhijjah ini daripada orang yang berjihad. Artinya pahala yang akan dia dapatkan itu lebih besar dari apa yang didapatkan orang yang berjihad. Orang yang berjihad itu mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang gugur di medan pertempuran dengan tujuan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhkan musuh Islam yang menyerang orang Islam, ketika dia gugur, maka dalam syariat kita tidak disunnahkan atau tidak disolati. Tidak ada syariat untuk mensolatkan orang tersebut. Kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan karena keutamaannya, karena pahala yang dia dapatkan itu sampai seakan-akan dia tidak membutuhkan doa daripada orang yang masih hidup. Kita sholat untuk orang yang meninggal, itu maksudnya untuk mendoakan orang yang sudah meninggal tersebut. Tetapi kalau orang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam jihad fisabilillah, itu seakan-akan dia tidak membutuhkan doa lagi daripada kita. Karena besarnya ampunan, besarnya keutamaan, besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita bayangkan begitu besar pahala yang didapatkan oleh orang berjihad tadi itu lebih besar lagi pahala yang didapatkan kalau orang kemudian mengagungkan, kemudian berusaha untuk memaksimalkan pada 10 awal daripada bulan Dzulhijjah ini untuk dia lakukan amal-amal yang baik. Termasuk daripada amal yang baik daripada bulan ini, ulama mengatakan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salat. Karena salat merupakan salah satu wasilah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memperbanyak salat kita, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan segala pertolongan dalam perbuatan kita, dalam pandangan kita, dalam ucapan kita dan semuanya. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan an-nawafil, dengan perkara-perkara yang sunnah. Begitu juga kita dianjurkan dalam bulan Dzulhijjah ini untuk berpuasa. Kita mengetahui di sana ada namanya puasa Arafah, puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Yaghfiru dzunub, mengampuni dosa yang lampau dan yang akan datang.
setahun yang lampau dan seakan setahun yang akan datang. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Al ulama ittafaq al ulama, semua ulama ittifaq, madzhab semua berittifaq bahwa sepakat bahwa juga disunnahkan berpuasa pada bulan Dzulhijjah ini mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Dalam kita mengisi siang-siang daripada bulan Dzulhijjah ini dengan kita berpuasa, itu juga merupakan perkara yang dianjurkan oleh para ulama. Dalam madhab kita, khususnya dalam madhab Syafi'i, sangat dianjurkan sekali seseorang untuk mengagungkan, mengisi, memaksimalkan pada 10 hari atau pada mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 itu dimaksimalkan dengan kita berpuasa pada siang harinya. Kita memperbanyak baca Quran, kita bersedekah, dan hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan. Tentunya ini semua tanpa takalluf, tanpa untuk berusaha kita berusaha, tetapi jangan sampai pada derajat memaksakan diri. Kalau kita tidak mampu, apa yang bisa kita lakukan sebisanya itu yang kita lakukan. Ini merupakan keutamaan daripada bulan Dzulhijjah. Bahkan pada ulama mengatakan hari yang paling afdol dalam setahun adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Tetapi kalau malam, yaitu mulai malam tanggal 21 sampai tanggal 30 pada bulan Ramadan. Jadi al-ashrul awakhir min Ramadan itu lebih bagus malamnya, tetapi Dzulhijjah itu lebih bagus pada waktu siangnya. Al-muhim, intinya adalah bagaimana kemudian kita menggunakan momen yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita memperbagus ibadah kita, untuk kita menambah kuantitas ibadah kita, atau kita menambah kualitas daripada ibadah kita. Jadi kita memperbanyak apa yang bisa kita lakukan pada bulan Dzulhijjah ini, kemudian juga kita berusaha untuk menjauhi segala dosa-dosa yang bisa kita lakukan, atau mungkin juga kita bisa bertaubat dengan apa yang telah kita lakukan. Ini merupakan pembuka dari saya sebelumnya bahwa kita sekarang berada pada awal bulan Dzulhijjah. Seyogyanya kemudian kita memanfaatkan momen ini yang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki dari amal ibadah kita. Kita akan masuk kepada hadis yang akan kita baca pada hari ini. Al-hadits ats-tsalits asyar, hadis yang ke-13, diriwayatkan dari Sayyidina Anas ibn Malik. An Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas Abi Hamzah, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, merupakan khadim, orang yang selalu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang daripada kalian, hatta yuhibba, sehingga kemudian dia mencintai, li akhihi, untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Hadis ini mengajak kita tentunya itu untuk mencintai saudara kita. Apa yang kita ingin dapatkan, tentunya sebaiknya juga kita menginginkan hal tersebut untuk saudara kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan atau faidah mungkin yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, kita bahas Sayyidina Anas bin Malik. Perawi hadis ini merupakan Sayyidina Anas bin Malik. Beliau dari Bani Ansar, golongan Ansar, dari Bani Khazraj, dari Bani Najjar, dari satu kabilah dengan ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ibu Rasulullah SAW dari Bani Najjar. Begitu juga beliau ini dari golongan Ansar, dari Bani Khazraj. Karena Ansar itu memiliki dua kabilah yang besar. Golongan Ansar yang menerima kedatangan Rasulullah SAW di Madinah itu ada dua kabilah yang besar, satu bernama Aus, satu bernama Al-Khazraj. Nah, beliau ini dari kaum Khazraj. Nah,
Beliau merupakan khadim, yaitu orang yang selalu khidmat, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara rumah. Mungkin istilahnya sekarang ini kalau orang pondokan itu khodam, membantu misalnya ke pasar atau memberikan hal tertentu atau mengurusi ini, ya sering membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hijrah sampai ke Madinah, umur beliau itu antara 10, 9, 8 tahun, ya antara sekitar itulah. Kemudian datang ibu beliau Ummu Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala khudhu ghulaman yakhdumuka, ambil anak saya ini, Anas ini, untuk membantu di rumahmu. Kemudian Nabi kemudian menerima, dan kemudian si Anas itu banyak membantu pekerjaan rumah dan beberapa hal-hal yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan beliau menjadi khadim Rasulullah SAW sampai Rasulullah itu meninggal. Jadi umur beliau mungkin sekitar 20 atau 23 tahun. Suatu ketika ibu beliau itu kemudian meminta kepada Rasulullah SAW untuk mendoakan Sayyidina Anas ini. Maka kemudian Rasulullah SAW itu mendoakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah harta Sayyidina Anas ini, hartanya dan anaknya, dan beri keberkahan kepada harta dan anaknya tersebut, kemudian masukkan ke dalam surga. Ini merupakan doa yang sangat besar. Maka kemudian di akhir hidup beliau itu umur beliau panjang. Ada yang mengatakan beliau itu meninggal pada umur 100 tahun, ada yang mengatakan beliau meninggal pada umur 99 tahun. Beliau mengatakan bahwa di akhir umur beliau itu beliau memiliki anak saja, bukan cucu. Anak saja itu sampai 125 anak. Itu semua dari berkahnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dan keberkahan itu ada pada kehidupan beliau. Kalau kebun kurmanya orang biasanya itu berbuah setahun sekali, kalau kebun kurmanya beliau itu berbuah setahun 2 kali. Satu ketika itu datang penjaga kebunnya beliau pada masa paceklik, masa-masa musim tidak ada hujan. Datang, yashtaki, ngadu kepada Sayyidina Anas ini. Ya, Sayyidina Anas ini sedang ada kemarau panjang, tidak ada hujan. Dan kebun kita sekarang membutuhkan air. Mada fa'ala, apa yang beliau lakukan? Beliau hanya tinggal berwudu, keluar, salat 2 rakaat, berdoa. Belum selesai doanya turun hujan. Itu merupakan keberkahan daripada yang diberikan kepada Sayyidina Anas karena sebab daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mungkin untuk saat ini bagi orang yang memiliki anak kecil misalnya, jangan sampai sungkan untuk datang kepada orang yang kita anggap orang yang saleh. Kita datang kepada kiai, kita datang kepada seorang wali misalnya, kita datang kepada orang-orang yang saleh, yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, minta doa untuk anak kita. Kita tidak mengetahui, mungkin saja dengan doa tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki keturunan kita dalam akhlaknya, dalam ibadahnya, dalam segala halnya, dalam dunianya sekalipun. Itu kemudian jangan sampai kita mengikuti apa yang dilakukan oleh ibu dari Sayyidina Anas ini, Ummu Sulaim, ketika datang meminta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika kita mempunyai anak misalnya, jangan sampai kita sungkan, jangan sampai kita malu, datang anak kita bawa kepada seorang yang alim, kepada yang saleh, kemudian kita minta doa untuk anak tersebut. Beliau hadir dalam banyak sekali peperangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sekitar 8 peperangan Rasulullah beliau hadir, termasuk beliau hadir pada saat perang Badar. Tetapi dalam perang Badar beliau tidak dikategorikan sebagai orang yang ikut perang karena ketika itu tentunya beliau belum cukup umur. Ya, mungkin umur beliau ketika itu masih umur 12 tahun ketika perang Badar, atau mungkin 10 tahun. Beliau meninggal beliau sempat tinggal di Basra, di Irak pada akhir hayat beliau. Ketika beliau meninggal, beliau memiliki satu rambut yang beliau simpan, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau simpan. Ketika beliau meninggal, kemudian beliau mewasiatkan kepada Thabit
Al-Bunani untuk meletakkan rambut tersebut di bawah lidah beliau untuk menggampangkan mungkin mencari keberkahan ketika nanti ditanya para malaikat di dalam alam barzakh, agar memudahkan untuk menjawab apa yang ditanyakan kepada beliau. Ini kemudian juga salah satu cara. Jadi kita tabarrukan dengan athar, kita mengambil berkah, keberkahan dengan athar, dengan bekas-bekas para orang saleh, itu satu yang matlub, satu yang dianjurkan. Sayyidina Anas itu mengambil keberkahan, berusaha mengambil seketika beliau meninggal pun. Ketika beliau meninggal, berwasiatkan, saya punya sehelai rambut milik Rasulullah SAW, tolong dikuburkan, nanti ditaruh di bawah lidah saya. Mengambil keberkahan dari athar para orang soleh. Tentunya kita sekarang tidak bisa mungkin, atau mungkin sangat susah lah ya. Mungkin sekarang ini di dunia ini adalah rambut Rasulullah SAW di beberapa museum yang disimpan. Tetapi mungkin hal ini bisa kita kiaskan kepada ulama. Ada orang saleh misalnya, kita ambil keberkahan daripada orang saleh tersebut. Kita bertabarruk, datang misalnya, cium tangan misalnya. Kalau kita diberikan baju dari orang saleh tersebut yang pernah dipakai, kita niatkan untuk kita mengambil berkah. Karena baju itu dipakai oleh orang saleh, tentunya baju itu sudah dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan, kita menziarahi tempat-tempatnya orang soleh tersebut itu lebih bagus, lebih afdol lagi. Kenapa? Ketika dia hidup di tempat tersebut itu sering dilakukan ibadah, sering turun rahmat Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sering ditinggali oleh orang soleh tersebut. Kemudian kita berziarahi, kita ambil tabarruk. Ini kita mengikuti para sahabat, tidak kita ngarang. Bukan, ini merupakan perkara yang mengarang. Kita mengambil tabarruk ini ada dalilnya. Jadi kemudian kalau misalnya ada sekelompok orang tidak ingin melaksanakan tabarruk, ya juga kita tidak menyalahkan mereka. Mereka juga memiliki dalil dalam hal tersebut. Tetapi juga mereka seyogyanya tidak boleh kemudian menyalahkan kita, menyesatkan kita dengan kita mengambil tabarruk. Dicontohkan dari Sayyidina Anas. Nah, beliau termasuk orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan 2.268 hadis. 86 hadis. 2286 hadis yang beliau riwayatkan. Termasuk sahabat minal mukthirin. Ini para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekelumit tentang Sayyidina Anas. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang daripada kalian. Kita sebelumnya mengetahui pembahasan mengenai iman, mengenai Islam, mengenai akhlak yang baik. Iman adalah ketika kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersaksi tiada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi setelah beliau. Dan kita beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada yaumul akhir, beriman dengan qada dan qadar. Ini merupakan al-iman seperti yang kita bahas sebelumnya. Iman ini kemudian dikaitkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu perkara, yaitu kita harus mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Artinya kita ingin saudara kita itu mendapatkan apa yang kita dapatkan. Kalau kita ingin sehat, maka kita menginginkan kesehatan kepada saudara kita. Dan selanjutnya, ketika dibilang la yu'minu, tidak beriman, bukan berarti di sini kalau orang yang melanggar anjuran ini kemudian dia keluar daripada keimanan sehingga kemudian dia dikategorikan kepada orang yang kufur. Tetapi ada di sini takdirnya, ada di sini kata yang disembunyikan, yaitu la yu'minu imanan kamilan. Ini seseorang tidak bisa menyampai derajat kesempurnaan daripada keimanan kecuali kemudian dia melaksanakan apa yang dianjurkan. Ini sesuai dengan lafaz atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
Qala dalam riwayat, dalam redaksi yang ditulis dalam Imam Ahmad, qala la yablughu ahadun haqiqatal iman. Tidak sampai seseorang itu kepada hakikat daripada keimanan. Bukan berarti kemudian ketika dia tidak melakukan anjuran ini kemudian dia tidak beriman, tetapi imannya tidak dikategorikan terhadap iman yang sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai kemudian dia mencintai atau menyukai atau menginginkan apa yang didapatkan daripada apa yang didapatkan dia sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba di sini itu tentunya tidak semua hal, ya, tetapi di sini yang dimaksudkan adalah kebaikan. Artinya apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan daripada kebaikan, itu juga kita inginkan kepada saudara kita. Kita inginkan kepada saudara. Apa yang kita dapatkan dari kebaikan, baik dari segi duniawi atau ukhrawi, itu juga kita menginginkan kepada saudara kita. Jangan sampai kemudian kita tidak menginginkan hal tersebut kepada saudara kita. Ini anjuran oleh Rasulullah SAW, karena ada hal-hal tentunya yang tidak boleh kita inginkan terjadi. Misalnya kalau orang memiliki istri misalnya, tentunya seorang suami memiliki keinginan untuk menggauli istrinya. Nah, keinginan tersebut tidak boleh kemudian kita menginginkan orang lain menggauli istri kita, tidak boleh. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kemudian seseorang mukmin itu dia menginginkan kebaikan, baik duniawi. Kalau misalnya hari ini kita dapatkan 1 juta misalnya ketika kita bekerja, tentunya kita menginginkan pada saudara kita juga yang semacam itu. Para sahabat terdahulu, kita mungkin sering mendengar cerita atau hikayat-hikayat dalam kitab-kitab bagaimana ta'amul, bagaimana interaksi para salaf. Ketika ada toko tetanggaan misalnya, kemudian toko yang satunya itu mendapatkan untung yang sangat banyak hari itu, melihat saudaranya di samping itu misalnya hanya mendapat pembeli yang sedikit, ketika dia sudah merasa begitu, terkadang ketika ada pembeli datang kepada dia, malah dianjurkan untuk berbelanja di sampingnya, karena dia menginginkan apa yang dia dapatkan sama dengan apa yang didapatkan oleh saudaranya. Tentunya ini sebagian ulama kemudian mengatakan ini merupakan anjuran atau yang susah atau tidak mungkinlah kita kerjakan. Kenapa? Karena manusia itu pada intinya, pada dasarnya itu ada tabiat, ada jibillah dalam manusia itu menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri daripada orang lain. Itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu tabiatnya adalah istithar ala ghairihi, lebih suka dirinya mendapatkan manfaat daripada orang lain. Itu sudah menjadi tabiat manusia. Buktinya ada orang saling tabiatnya kita ada orang saling berebut kekuasaan misalnya, atau saling berebut harta, atau saling berebut maslahat dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa manusia itu memang jibillahnya, tabiat manusia itu, watak dari manusia itu menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Jadi perkara ini, anjuran ini bisa kita katakan bertentangan dengan tabiat manusia. Tetapi bisa kita katakan bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah ketika kita ingin kebaikan kepada saudara kita, adalah keinginan kita itu tidak sampai mengurangi apa yang kita dapatkan. Jadi keinginan kebaikan yang kita dapatkan itu kita inginkan juga untuk para saudara kita, itu adalah keinginan yang sampai tidak mengurangi maslahat, manfaat, faidah, keutamaan yang kita dapatkan. Itu maksudnya. Kalau hal semacam itu tidak bisa kita katakan anjuran ini tidak bertentangan dengan watak manusia. Karena watak manusia itu menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Jangan sampai apa yang dia dapatkan itu berkurang. Itu yang wataknya manusia. Menginginkan keutamaan yang sudah dia dapat bertambah terus, apa yang dia dapatkan. Dapat untung jual beli, untungnya makin banyak. Itu wataknya manusia. Tidak ingin untungnya berkurang, diambil oleh
orang lain. Itu wataknya manusia. Tetapi yang dimaksud dari hadis ini adalah bagaimana kemudian kita menginginkan kepada saudara kita kebaikan dan tidak mengurangi apa yang kita dapatkan. Untung yang kita dapatkan dalam jual beli misalnya, kita inginkan untung tersebut juga ada pada saudara kita tanpa mengurangi untung yang kita dapatkan. Nah, ini kemudian bisa kita katakan anjuran ini atau perintah ini itu tidak bertentangan dengan watak kita. Ibnu Salah, seorang ulama, mengatakan, ulama dalam mazhab Syafi'i juga mengatakan, mungkin orang mengatakan ini susah, sangat susah sekali. Nah, kita katakan ini tidak susah. Kata beliau, ini tidak susah. Kenapa tidak susah? Karena yang kita inginkan adalah bagaimana kita mendapatkan sesuatu tanpa harus bagaimana kita menginginkan kebaikan pada saudara kita tanpa harus kemudian kita saling nuzahimuhu, tanpa kita harus berdesak-desakan untuk mendapatkan hal tersebut. Artinya tidak rebutan. Dia dapat, kita juga dapat. Itu maksudnya. Dan perkara ini sangat mudah. Perkara kalau kita menginginkan kebaikan kepada saudara kita seperti yang kita dapatkan tanpa harus kita saling berdesak-desakan, saling sikut-sikutan, saling gontok-gontokan. Nah, berarti dia dapat 1 juta, kita dapat 1 juta. Contoh dalam masalah ibadah, dalam masalah dunia. Dan ini kata beliau bukan perkara yang susah. Ini yang susah kalau orang memiliki hati yang kotor, hati yang dipenuhi dengan rasa iri dan rasa dengki, itu susah. Tapi kalau al-qalbus salim, orang yang biasa, yang hatinya itu masih lurus, itu biasanya hal ini itu bukan perkara yang susah, itu perkara yang gampang kata beliau, menurut pendapat Ibnu Salah. Kemudian di sini kata-kata la yuhibbu ahadukum atau la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Kata akh itu dalam bahasa Arab berarti saudara. Kemudian Rasulullah SAW di sini tidak mengatakan saudara ini apakah dia saudara sekandung atau saudara yang memiliki keterkaitan hubungan darah dengan kita, misalnya kakak atau adik atau mungkin misan, sepupu misalnya, atau mungkin paman atau tidak. Dan juga Rasulullah SAW juga tidak mengatakan saudara muslim atau yang lebih umum lagi, itu saudara sama-sama manusia. Saudara al-ukhuwah al-insaniyah, sekarang banyak dikatakan al-ukhuwah al-wataniyah. Kita di sini lebih umum lagi, al-ukhuwah al-insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Jadi lebih umum lagi. Kalau kita katakan saudara sekandung mungkin terlalu sempit pengertiannya. Kalau kita bisa kita artikan karena al-ghalib yang bertanya kepada yang Rasulullah SAW sedang berbicara kepada sahabat. Anjuran ini disampaikan di depannya para sahabat dan mereka semua adalah orang yang beriman kepada Allah. Tentunya juga kalau kita maknai di sini adalah saudara kita yang semuslim, itu juga kita tidak salah. Tetapi seorang ulama, yakni ada dalam kitab Al-Futuhatul Wahabiyah fi Syarh Arba'in Nawawiyah, namanya Futuhat Al-Wahabiyah ya, bukan berarti madzhab Wahabiyah. Nama kitabnya Al-Futuhat Al-Wahabiyah, juga menyarahi atau menjelaskan Arba'in An-Nawawiyah ini dikarang oleh seorang ulama Maliki namanya yang dikenal dengan Asy-Syibrikhiti. Beliau mengatakan di dalam penjelasannya tentang hadis ini tidak menjadi masalah, atau bisa saja kemudian ukhuwah di sini itu kita artikan dengan ukhuwah al-insaniyah, lebih luas lagi. Kita menginginkan kebaikan kepada saudara kita sesama manusia, baik dia itu muslim atau non muslim. Dalam artian ketika kita merasa kita mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga kita menginginkan hidayah yang kita dapatkan itu kepada saudara-saudara kita yang di luar Islam. Kita ingin kebaikan yang kita dapat, hidayah, iman yang kita dapatkan, itu juga kita inginkan kepada saudara-saudara kita yang berada di luar agama kita. Jadi kata ukhuwah di sini itu kita lebih umumkan lagi. Kita lebih universalkan lagi, lebih kepada saudara insannya. Kebaikan yang kita dapatkan kita inginkan kepada saudara yang lain. Nah,
La yuhibbu ahadukum hatta la yu'minu ahadukum la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sifat ini menginginkan kebaikan kepada saudara muslim kita yang lain atau saudara kita sesama manusia yang lain, itu bisa dihalangi dengan adanya ghish, menipu, atau hasad, atau iri. Ketika seorang itu memiliki iri, kemudian yang diimplementasikan, kemudian dijabarkan dengan menipu misalnya, nyikut misalnya, ini kemudian yang kemudian bisa menghalangi sifat ini. Sifat menginginkan kebaikan kepada saudara kita seperti apa yang kita dapatkan. Ketika orang punya ghish, orang punya hasad. Hasad itu adalah menginginkan kenikmatan yang dimiliki oleh saudara kita itu hilang. Itu hasad. Jadi iri itu ketika kita memiliki saudara muslim, kemudian atau saudara orang misalnya, kita menginginkan kenikmatan yang dia dapatkan itu hilang daripada dia. Itu merupakan hasad atau dinamakan dengan iri. Bahasanya sekarang itu orang bilang syirik, ya. Bahasa orang Jakarta dibilang syirik. Orang Jakarta syirik itu bukan berarti dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik artinya iri, ya. Hasad. Dan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dianjurkan ketika kita ingin tidur misalnya, itu disunahkan untuk membaca qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, dan kemudian qul a'udzu birabbin nas. Ketika kita ingin tidur, dianjurkan untuk membaca itu, kemudian sambil kita meniup di tangan kita, kemudian kita menyapukan di anggota badan kita. Syahid yang saya ingin sebutkan bahwa di dalam surat Al-Falaq ada permintaan bahwa kita itu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari syarr hasid, keburukan orang yang iri. Dijauhkan daripada itu. Iri itu kalau sudah temannya punya TV, kepingin TV-nya temannya itu rusak misalnya. Temannya punya motor, kepingin dia kecelakaan. Ada, itu disebut dengan iri. Nah, jadi tamanni zawalun ni'mah, menginginkan nikmat itu hilang dari saudaranya, hilang dari temannya. Itu yang disebut dengan iri. Lebih parah lagi kalau irinya itu dalam hal ibadah. Yani ada ungkapan dalam bahasa Arab yang sering diucapkan, kalau afhashul ahwali an yaradanan ala akhihi bi'amalil khair. Lebih parah itu, yani parahnya keburukan itu adalah ketika seseorang terlihat bakhil terhadap kebaikan. Kalau dia nggak bisa sholat misalnya, kepingin saudaranya nggak bisa sholat juga. Kalau dia misalnya orang yang tidak pernah sholat misalnya, bagaimana tetangganya itu juga semacam dia, tidak sholat juga. Kalau dia tidak puasa pada bulan Ramadan, kepingin bagaimana saudaranya, temannya itu juga tidak puasa seperti dia. Ini lebih parah lagi. Irinya itu bukan pada hal duniawi saja, padahal juga hal yang berkaitan dengan ibadah. Nah, ya, jadi kita la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Begitu juga kita juga tidak menginginkan, kalau ada hal yang tidak kita inginkan terjadi pada diri kita, ya juga jangan kita inginkan kepada saudara kita yang lain. Al-Ahnaf ibn Qais, seorang tabi'in, min kibarit tabi'in, termasuk pemuka daripada tabi'in. Beliau hidup di zaman Rasulullah SAW, tetapi tidak sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Dari Bani Tamim, orang Irak. Al-Ahnaf bin Qais itu yani ma'ruf atau sangat terkenal sekali di ketika itu, orang yang hilm, memiliki sifat al-hilmu. Hilm itu adalah bagaimana dia bisa mengendalikan amarahnya, mengendalikan emosi, disebut dengan hilm. Jadi dalam Arab itu, di dalam sejarah dalam bangsa Arab itu ada beberapa orang yang dijadikan simbol. Ada, kalau misalnya simbol kedermawanan itu ada orang Arab namanya Hatim At-Tai. Dalam sifat al-hilm, bisa mengkontrol amarah, itu seorang yang dijadikan simbol, yaitu Ahnaf ibn Qais. Seorang yang sangat hilm sekali, sudah sangat terkenal beliau. Bahkan kalau ditanya, ada seseorang misalnya memiliki sifat al-hilmu, kemudian ditanya, dibandingkan
atau misalnya dipuji. Memujinya itu dibilang orang itu memiliki sifat halim seperti sifatnya Ahnaf ibn Qais. Ketika Ahnaf ibn Qais ini ditanya, bagaimana engkau kemudian belajar al-hilm, mendapatkan sifat al-hilmu tadi itu? Beliau menjawab, kuntu idza karihtu syai'an min ghairi lam afal bi ahadin mithlu. Saya kalau kemudian saya tidak menyukai sesuatu terjadi pada diri saya sendiri, saya tidak akan melakukan hal tersebut kepada orang lain. Saya tidak suka diganggu, saya juga tidak akan mengganggu orang lain. Saya tidak suka dihina, saya juga tidak akan menghina orang lain. Nah, hal semacam itu kemudian menimbulkan sifat hilm. Kemudian maksud daripada hadis ini adalah bahwa bagaimana kemudian terjadi al-i'tilaf baina qulubil muslimin. Bagaimana hati-hati orang muslim itu kemudian menjadi saling berkaitan. Tidak ada pecah belah antara orang muslim. Zaman ini Masya Allah kita melihat golongan ini nyinyir sama golongan ini. Golongan yang satunya membuat hoax untuk merendahkan golongan yang lain. Banyak sekali kita lihat, mungkin setiap hari kita lihat di medsos misalnya, di WhatsApp, di Facebook, banyak sekali hal-hal semacam itu sehingga membuat umat Islam itu terpecah belah. Nah, ini yang kita harus stop. Rasulullah SAW menganjurkan semacam ini. Penjelasannya bagaimana? Kalau ketika seseorang itu kemudian menginginkan kepada orang yang lain seperti apa yang dia dapatkan dari kebaikan, maka apa yang akan dia lakukan? Kalau misalnya dia menginginkan kebaikan sebagaimana yang dia dapatkan, yang dia lakukan adalah dia akan berbuat baik kepada orang lain. Dia akan tidak menyakiti orang lain tersebut dalam segala bentuk, baik itu ucapan atau tindakan. Maka kemudian mereka ketika berbuat baik kepada seseorang dan orang tersebut membalas kebaikan, ketika kita menahan anggota badan kita untuk menyakiti orang lain dan dia juga semacam itu, kemudian akan timbul rasa saling sayang menyayangi, akan timbul kebaikan antara mereka, akan hilang asyar, keburukan atau kejahatan di antara mereka, kemudian akan hidup di dalam sistem yang baik, yang bersama-sama, kemudian itu kemudian akan kembali kepada kebahagiaan kita bersama, baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini kebahagiaan kita di dunia, maslahat kita di dunia yang bisa membawa maslahat kepada di akhirat, itu kemudian yang disebut dengan maqasidus syariah. Tujuan daripada syariat ini apa sih? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum-hukum dari A sampai Z? Semuanya itu untuk maslahat makhluk. Allah tidak membutuhkan ibadah kita, tetapi itu semua untuk maslahat daripada makhluk tersebut. Baik maslahat duniawi yang kembalinya nanti adalah maslahat ukhrawi, maslahat yang di akhirat kita. Nah, kalau kemudian kehidupan kita berbuat baik kepada orang, tidak menyakiti orang lain, begitu juga orang lain berbuat terhadap kita, maka akan timbul rasa saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati, saling tolong menolong. Kemudian kebaikan itu akan tumbuh subur, kejahatan itu akan hilang, kemudian kehidupan kita itu akan mustaqim, akan lurus kehidupannya manusia itu, berjalan pada relnya kebaikan. Ini semua yang dianjurkan oleh hadis tersebut, hadis oleh yang disampaikan tadi, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas. Begitu juga dalam kebaikan ukhrawi, kita harus menginginkan kebaikan dalam ukhrawi tersebut. Tetapi memang dalam kebaikan ukhrawi itu kita dianjurkan untuk berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam kebaikan ukhrawi di sini itu bukan berarti kemudian kita iri kepada saudara kita. Kalau misalnya saudara kita itu bisa sholat duha satu hari itu, dalam setiap hari dia lakukan 2 rakaat misalnya, kita dianjurkan bagaimana kita bisa melebihi dia 4. Kita lakukan 4. Nah, kita lakukan 4. Ini disebut, ini bukan iri. Dalam istilahnya tidak disebut dengan hasad, tetapi ghibtah. Ghibtah itu menginginkan kebaikan lebih daripada yang didapatkan oleh saudara yang lain.
Jadi kalau dia misalnya bisa sholat 2 rakaat, bagaimana kemudian kita bisa sholat 4 rakaat? Itu tidak menjadi masalah. Baik, kalau dia misalnya belajar di pondok pesantren punya ilmu yang tinggi, bagaimana juga kita bisa belajar memiliki ilmu agama yang bisa menyelamatkan kita misalnya. Yani, menambah fadilah, keutamaan, pahala, ibadah itu kemudian dianjurkan melebihi daripada saudara kita tanpa kita memandang remeh, tanpa kita merasa. Jadi jangan sampai kemudian, bukan berarti juga di sini artinya ketika kita menambah ibadah kita mengatakan oh ibadah saudara kita sedikit, saya lebih banyak. Lain lagi itu jadinya riya, jadinya ujub malah. Jadinya malah merusak ibadah kita. Tetapi kita menambah ibadah kita tanpa kita memandang remeh, tanpa kita memandang rendah kepada ibadah yang dilakukan oleh saudara kita. Dia melakukan 2, kita berusaha 4 tanpa memandang remeh 2 yang dia lakukan. Nah, nanti dari situ akan timbul perasaan dia menginginkan apa kebaikan yang lebih dilakukan oleh pada saudaranya. Kenapa? Ketika dia menginginkan kebaikan kepada saudaranya, artinya ketika dia tidak memandang, saudara melakukan 2, dia melakukan 4. Ketika dia tidak memandang remeh kepada saudaranya, itu nanti berarti kemudian dia tidak rela, dia tidak ridho apabila saudaranya kurang daripada dia. Kembalinya kepada hadis ini lagi. Nah, itu kemudian sehingga berjalan bersama-sama. Nah, kemudian ada ayat yang mengatakan wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan sampai kemudian kita menginginkan apa yang fadilah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, jangan sampai kemudian kita menginginkan fadilah yang diberikan kepada saudara kita inginkan kepada kita juga. Nah, ini maksud daripada ayat ini adalah sifat iri tersebut. Ketika diterjemahkan atau diartikan, jangan sampai kita menginginkan fadilah yang diberikan kepada saudara kita inginkan juga. Artinya adalah sifat iri tersebut, yaitu zawalun ni'mah. Jangan sampai kemudian kita menginginkan nikmat yang diberikan kepada saudara kita itu bisa hilang. Jangan sampai semacam itu. Itu merupakan sifat iri yang kita diperintahkan untuk menjauhinya, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari sifat-sifat orang yang memiliki sifat iri tersebut. Nah, para sahabat, ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kajian kali ini. Semoga apa yang kita dengarkan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, menjadi ilmu yang hujjah lana la hujjah alaina. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريق